Jemaat Gemim Yordan Kolom 1, pada hari Minggu ini tanggal 19 April 2020 kita akan melaksanakan ibadah Minggu yang merupakan kewajiban dari kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam persekutuan. Di hari Minggu yang indah ini kita kembali terhimpun dalam persekutuan keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita berdiri dan mengarahkan hati serta pikiran kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 194, Dikau yang bangkit maha mulia. Tabisan dan salam. Ibadah Minggu dalam persekutuan keluarga kita saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Nas pemimpin kita pada saat ini adalah terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Pengakuan dosa dan permohonan pengampunan. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan darinya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami tak dapat menghindarkan diri dari kesalahan dan dosa. Kami sering melalaikan tanggung jawab kami dan hidup menurut keinginan kami masing-masing. Kami sering kehilangan kasih baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, termasuk dalam kehidupan kami berkeluarga. Kami memohon
Kasihanilah dan ampuni kiranya kami dari segenap salah dan dosa kami. Baharulilah kami melalui kuasa Roh-Mu agar kami beroleh kekuatan dan hikmat untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Mampukanlah kiranya kami untuk hidup dalam kasih yang sungguh, dalam persekutuan sebagai keluarga pun sebagai jemaat. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 110 ayat 1, Ya Tuhan yang Kudus. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan menyanyikan Ku siapkan hatiku Tuhan. Saudara-saudara jemaat Kolom 1 yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat pada kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Sekali lagi, kitab Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18 yang berjudulkan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenggut ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?
Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepada Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini, jemaat kolom 1 yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Yesus yang merupakan pemenuhan atas karya Allah dalam rangka penebusan terhadap dosa manusia, sekaligus memberi jaminan akan adanya keselamatan kekal dan kemenangan orang beriman terhadap berbagai pergumulan dan penderitaan hidup. Inilah bagian dari rasa syukur Paskah yang baru saja kita rayakan, bahwa orang beriman tidak hanya beroleh keselamatan, tetapi juga dapat memenangkan setiap problem dan pergumulan dalam kehidupan. Maria Magdalena datang ke kubur dengan kesedihan yang dalam. Duka cita meliputi dirinya sehingga ia tidak dengan segera mengetahui dan menyadari kehadiran Yesus yang sedang ia cari. Hal yang sama sering kita alami. Kita sering tak dapat menyadari berbagai bentuk kasih dan pemeliharaan Tuhan karena kita tenggelam dalam problem dan berbagai pergumulan hidup. Kebangkitan Yesus harus menguatkan semangat dan pengharapan kita bahwa Yesus bangkit, Dia ada dan bersama dengan kita. Karena itu, hidup orang percaya harus senantiasa diwarnai dengan sukacita, sekalipun berada di tengah tantangan, kesulitan, dan pergumulan hidup. Ingatlah, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gaya hidup zaman now cenderung membuat kita semakin egois, cuek, dan tak mau repot. Waktu terasa semakin sedikit untuk anak-anak karena sudah tersita oleh kesibukan di medsos. Akibatnya, cerita-cerita baik tentang Yesus pun kisah-kisah tentang para pahlawan semakin jarang diceritakan dalam keluarga. Berapa banyak anak-anak, remaja, atau pemuda kita yang tahu tentang perjuangan Kartini, atau tentang Ibu Maria Walanda Maramis, tentang Pikat yang kita tahu bersama sebagai percintaan ibu kepada anak turun-temurun. Kita punya kisah-kisah yang hebat tentang para perempuan di tanah Minahasa. Misalnya, pembaca naskah Sumpah Pemuda tahun 28 Oktober 1928 adalah Yohana Masdani Tumbuhan. Sarjana hukum pertama di Indonesia adalah Profesor Nyonya Ani Abbas Manopo dan sekaligus Rektor USU. Dr. Marie E. Thomas adalah dokter pertama Indonesia. Dr. Agustin Magdalena Woruntu adalah wali kota wanita pertama di Indonesia. Wali kota Manado tahun 1950 sampai dengan 1951. Dari bacaan Alkitab yang menjadi pokok perenungan kita, khususnya ayat 17 dan 18,
kita beroleh kesaksian bahwa Maria Magdalena merupakan saksi pertama sekaligus penerima dan penutur atau pembawa berita pertama tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus ini menjadi teladan iman bagi kita sebagai orang tua, termasuk para perempuan, dalam menghayati dan mengimplementasikan tanggung jawab iman. Berita Paskah harus terus-menerus diberitakan dari generasi ke generasi, termasuk anak-anak yang kelak menjadi pewarta-pewarta keselamatan kelak. Karena itulah gereja Masehi Injili di Minahasa menjadikan Paskah sekaligus sebagai hari anak, remaja, dan pemuda gemi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita akan berdoa sama-sama tentang saudara-saudara kita di Jemaat Kolom 1 yang merayakan hari ulang tahun dari tanggal 12 April sampai dengan tanggal 29 April. Yaitu pertama Adriela Beverly Nayoan dalam keluarga Nayoan Tindage berhut ke 2 tahun. Yang kedua Ibu Alinda Pangemanan dalam keluarga Wenas Pangemanan yang berhari ulang tahun ke 28 tahun. Yang ketiga Yeriko Tumanan dalam keluarga Tumanan Laluan yang berhari ulang tahun ke 17 tahun. Yang keempat Petra A. Bahanimbulo dalam keluarga Bahanimbulo Naharia yang berhari ulang tahun ke 56 tahun. Yang kelima Mikael Mungkaren dalam keluarga Mungkaren Malendes berhari ulang tahun yang ke-28 tahun. Yang keenam Reynaldo Immanuel Wenas dalam keluarga Wenas Pangemanan yang berhari ulang tahun ke-23 tahun. Dan yang ketujuh Benedicto K. Sigar dalam keluarga Sigar Runtuwene yang berhari ulang tahun ke-9 tahun. Dan hari ulang tahun nikah dari keluarga-keluarga yang ada di Kolom 1, yaitu pertama keluarga Karepoan Memangkeng yang berhari ulang tahun ke-30 tahun, keluarga Nayoan Tindage yang berhari ulang tahun nikah ke-1 tahun, dan keluarga Tumbelaka Mungkaren yang
berhari ulang tahun nikah ke-3 tahun. Kita sama-sama bersukacita, memuji dan saling mendoakan kepada keluarga-keluarga kita yang berhari ulang tahun, termasuk kepada kita semua yang sementara dalam pergumulan menghadapi penyebaran penyakit corona. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam kolom kami, di dalam jemaat Gemim Yordan. Bahwasannya sampai pada saat ini kami bisa merasakan akan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh sehat, kami masih boleh bernafas. Ini merupakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tadi kami telah membaca dan merenungkan akan isi Alkitab. Diberkatilah kami semua ya Tuhan. Kami telah dikuatkan lagi dengan pembacaan dan perenungan daripada isi Alkitab ini Tuhan. Tolong kami agar supaya kami terus berpegang pada iman kami kepadamu, sehingga kami boleh berjalan pada jalan kebenaran, dan semua tantangan-tantangan kehidupan boleh kami lalui, dan kami mendapatkan hikmat dan kekuatan daripada persoalan-persoalan kehidupan kami, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Tuhan Yesus, kami berdoa atas sukacita daripada jemaat yang ada di kolom 1. Dan sukacita ini karena anugerah-Mu dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan keluarga-keluarga yang ada di kolom 1. Untuk hari ulang tahun yang telah Engkau berkati bagi anggota-anggota keluarga, yaitu Adriela Beverly Nayoan yang ke-2 tahun, Ibu Alinda Pangemanan yang ke-28 tahun, Yeriko Tumanan yang ke-17 tahun, Saudara Petra Bahanimulo yang ke-56 tahun, Bapak Mikael Mongkaren yang ke-28 tahun, Rainaldo Immanuel Wenas yang ke-23 tahun, Benedicto Sigar yang ke-9 tahun. Mereka telah ketambahan 1 tahun lagi di dalam hidup mereka karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka semua, karena Engkau menjaga mereka. Dan kami semua yang terhimpun di dalam jemaat kolom 1, kami sama-sama bersyukur atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan mereka semua. Harapan dan cita-cita mereka Tuhan diberkati. Kesehatan sangat penting bagi mereka di dalam mereka menjalani kehidupan ini. Diberkatilah usaha upaya yang sementara mereka usahakan di dalam kehidupan mereka untuk menjalani kehidupan ini. Keluar masuk mereka Tuhan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sukses sangat penting bagi mereka, dan semua itu hanya ada di dalam tangan-Mu. Maka kami bersama-sama bermohon kepada-Mu. Tuhan Yesus, di jemaat kolom 1 juga ada keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun nikah, yaitu keluarga Kerepuan Mamangke. Engkau telah genapkan hari ulang tahun nikah mereka yang ke-30 tahun. Keluarga Nayoan Kendage yang ke-1 tahun, keluarga Tumbelaka Mungkaren yang ke-3 tahun. Diberkatilah keluarga-keluarga ini Tuhan. Di dalam satu keluarga tentunya mempunyai cita-cita di dalam keluarga mereka masing-masing. Harapan diberkatilah, usaha dan upaya yang sementara mereka laksanakan
dan rencanakan. Diberkati Tuhan. Dan semuanya itu boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kesehatan sangat penting juga bagi mereka Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Begitu juga Tuhan untuk kami semua yang ada di Jemaat Kolom 1. Diberkatilah kami keluarga-keluarga yang ada di Kolom 1. Upaya usaha yang sementara kami usahakan diberkati bagi kami semua. Sehingga dengan upaya dan usaha yang diberkati oleh Engkau, kami bisa menjalani kehidupan ini dan kami bisa memberikan yang terbaik bagi-Mu. Tuhan Yesus, kehidupan kami, semua yang ada di Jemaat Kolom 1 kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Harapan dan cita-cita kami diberkatilah Tuhan. Sehingga proses demi proses boleh kami lalui, pergumulan demi pergumulan boleh kami lalui, dan semua bisa menghasilkan kekuatan dan semua bisa menghasilkan kehidupan bagi kami, dan cita-cita kami, harapan-harapan kami boleh tercapai di kemudian hari karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kesehatan sangat penting bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan ini. Hikmat dan kebijakan daripada-Mu Tuhan sangat penting bagi kami semua di dalam menghadapi penyebaran penyakit COVID-19 ini Tuhan. Sertai kami Tuhan agar supaya kami bisa melalui dan kami boleh selamat dari penyakit ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja dan bangsa kami. Diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden dan perangkat-perangkatnya Tuhan, Bapak Gubernur Sulawesi Utara dengan perangkat-perangkatnya, Bapak Wali Kota Manado dengan perangkat-perangkatnya Tuhan. Diberkatilah. Hikmat dan kebijakan sangat penting bagi mereka yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam mereka melaksanakan program-program terutama untuk melindungi kami, menghindarkan kami sebagai masyarakat dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kesehatan sangat penting bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Jauhkan mereka dari segala penyakit Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin kami. Kami boleh terarah pada program-program mereka dengan baik, dan kami boleh selamat, dan di kemudian hari kami boleh sejahtera karena pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Bagi gereja kami Tuhan, gereja Masehi Injili di Minahasa, diberkatilah. Program-program yang mereka sudah susun dan kami sementara jalani, apalagi di dalam kami menjalani pada penyebaran penyakit corona ini Tuhan, sehingga berbagai macam program ada yang terhambat Tuhan, tetapi karena cinta kasih-Mu kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Diberkati juga Tuhan untuk organisasi yang ada di Jemaat Kemim Yordan, lebih khusus yang ada di Kolom 1. Satukan kami Tuhan dalam hati dan nurani kami, dan tetap kami beribadah kepada-Mu. Kuatkan kami di Jemaat Kolom 1 untuk tetap teguh mempercayai, beriman kepada-Mu, sehingga kami boleh selamat di dalam kehidupan kami, dan semua boleh berbuah demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah persembahan yang telah kami berikan tadi Tuhan. Ajarkan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada-Mu. Dan kami meyakini bahwa dengan memberi persembahan, kami berharap dengan persembahan yang kami bawa kepada-Mu Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini, boleh membawa keselamatan bagi keluarga-keluarga kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menyala. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi nyanyian penutup. Untuk itu diundang berdiri dan kita menyanyi lagu yang berkata Pengharapanku. Kita akan menerima berkat. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran senantiasa memelihara kita di dalam dan menaungi hidup kita di dalam Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.